Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karimul amin wa nahnu ala dhalik minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, di pagi hari ini kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan, waktu luang serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan karena ada sebagian hamba Allah yang tidak diberikan kesempatan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Kita diberikan sehat wal afiat oleh Allah karena sebagian jamaah, sebagian saudara kita ada yang diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit. Maka kita doakan yang sakit diangkat penyakitnya, diberikan sehat wal afiat, sehat seperti sedia kala. Maka kemudian kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa bukakan kesempatan-kesempatan, kemudahan-kemudahan, dan Allah langgengkan dan Allah jaga kesehatan kita semua. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah-wajah kita ini adalah wajah hamba-hamba Allah yang rindu berjumpa, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada iman di dalam kalbu kita. Maka tidak sempurna keimanan seorang hamba bila mana dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya di atas cinta-cintanya yang lain. Kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memperbanyak melantunkan selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya semoga kita semua kelak insyaallah mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga semuanya insyaallah. Amin. Masuk ke dalam surga berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, insyaallah kajian pada hari ini temanya adalah dosa-dosa yang diremehkan. Silahkan siapkan ya alat tulisnya, kemudian bukunya, tempat mencatat agar ilmu ini bisa kita murajaah, kita ulang kembali, kita baca agar ilmu yang kita dengar, yang kita dapatkan tidak hilang. Karena para ulama mengatakan ikatlah dan jagalah ilmu-ilmu kalian dengan apa? Dengan mendokumentasikan. Bisa lewat video, ya, bisa lewat catatan. Dosa-dosa yang diremehkan. Ini perkara-perkara yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang dijelaskan oleh para ulama. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang kemudian kesalahan ini mengakibatkan kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan ini sering terjadi, sering terulang, dan terkadang kita anggap sesuatu hal yang biasa, tidak berpengaruh kepada ibadah, tidak berpengaruh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapan kita. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini penting ya untuk kemudian kita perbaiki, kita pahami. Pertama, dosa tidak benar dalam beristinja. Jadi dosa yang diremehkan oleh kaum muslimin adalah dosa tidak benar dalam beristinja. Tahu istinja? Bebersih. Ya. Karena kita yakin bahwa aktivitas ini pasti kita lakukan. Betul tidak? Ya. Sehari Allah alam berapa kali? Satu sama lain terkadang beda-beda, betul? Ya, tergantung dengan kebutuhannya. Dan ini sebagai sesuatu hal yang fitrah, yang lumrah, yang dilakukan oleh manusia. Nah, bagi orang-orang beriman, aktivitas yang dilakukan ini diatur ya di dalam syariat. Diajarkan bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana menjaga agar istinja yang dilakukan dengan benar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan. Karena istinja ini kaitannya dengan kebersihan. Orang yang tidak benar istinjanya, maka berarti dia tidak dalam keadaan bersih. Baik nanti bersih secara zahir, ya. Kemudian zahir bersih secara batin. Nah, itu kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga yang namanya kebersihan. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 108. Silakan dicek, dibuka. Ya. Jadi turunannya dosa-dosa yang diremehkan, pertama dosa tidak benar dalam istinja. Di bawahnya Allah perintahkan kita untuk menjaga kebersihan. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Dalil di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 108. Silahkan. Ya. Silahkan dicatat. Silahkan dibaca. Ya. Ya, silahkan
Siapa yang siap untuk baca? Ya, ya langsung ayatnya enggak? Ayatnya dulu biar dapat berkah Al-Qur'annya, ya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah dengan membaca ayat Al-Qur'annya bukan langsung terjebak, kita semua dapat keberkahan Al-Qur'an. Setiap hurufnya dapat keberkahannya. Silakan langsung baca terjemahnya. Artinya, ya. Ya. Artinya baca yang keras, suara yang jelas, ya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Baik. Jadi ayat ini di dalam surat apa? At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku orang beriman untuk menjaga kebersihan. Karena Allah mencintai orang-orang yang selalu menjaga kebersihannya. Memang ayat ini berbicara tentang masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang-orang yang salat di dalamnya, yang memakmurkan masjid yang pertama dibangun oleh Nabi adalah orang-orang yang cinta akan kebersihan. Kebersihan apa yang dimaksud? Disebutkan oleh para ulama-ulama tafsir, yang dimaksud adalah kebersihan zahir dan batin. Ya. Jadi ayat ini bicara tentang dua kebersihan tadi. Zahir bersih artinya bila dia melakukan aktivitas-aktivitas yang disebut dengan hadas, maka kemudian dia mengangkat hadas ini dengan benar. Beristinja dengan benar. Ini adalah kebersihan zahir. Kemudian kebersihan batin, orang-orang yang berada di masjid pertama yang dibangun oleh Nabi adalah orang-orang yang selalu menjaga hatinya, menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan begini, ini bersih batin, ini bersih zahir. Kedua-duanya harus dijaga. Kenapa ditekankan oleh Allah zahir juga harus bersih? Karena ini tidak akan tercapai. Ya. Jamaah sekalian, ini tidak akan tercapai kebersihan batin ini kecuali kalau kita jaga kebersihan yang zahir. Analoginya bagaimana coba? Analoginya bagaimana? Ini kaitannya dengan syariat. Orang yang terbangun akhlaknya baik, ya, hatinya bersih, terbangun karena ibadahnya benar. Betul nggak? Betul tidak?
Iya. Kalau ibadahnya benar, maka akan berpengaruh kepada kebersihan batin. Kebersihan hati, kebersihan akhlak, ya. Karena kebersihan batin. Dan kebersihan batin ini tidak akan tercapai kecuali dengan kebersihan zahir. Salat yang kita lakukan untuk sampai kepada kebersihan batin ini bisa benar tidak? Bisa sah tidak? Kalau kita tidak benar istinjanya. Hah? Enggak. Sah tidak salat seseorang dalam salatnya berusaha khusyuk tapi istinjanya tidak benar. Sah tidak salatnya? Enggak. Lalu bagaimana ibadah yang tidak sah, ibadah yang tidak benar akan bisa berpengaruh kepada kebersihan batin? Paham ya? Jadi begitu memahaminya, kenapa kedua hal ini ditekankan oleh Allah? Karena satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling menyempurnakan. Kalau istinjanya benar, kemudian dia melaksanakan ibadah, ibadahnya sah. Istinjanya tidak benar, kemudian lakukan ibadah, ibadahnya tidak sah. Nah, jadi ayat ini surat At-Taubah disebutkan oleh para ulama. Satu, Allah perintahkan kita menjaga kebersihan zahir. Yang kedua, Allah perintahkan kita menjaga kebersihan batin. Nah, saya ingin sampaikan begini. Kalau kita mau naik sekarang, mau naik ke lantai atas nih, atau lompat ke atas, bisa nggak tiba-tiba saya lompat? Bisa nggak? Tinggi kan? Iya, tinggi. Nggak bisa lompat. Agar saya sampai ke atas, saya pakai apa? Hah? Pakai tangga. Saya naik tangga. Baru sampai ke atas. Tangga itulah yang disebut dengan zahir tadi. Atasnya itulah yang disebut dengan batin. Nggak akan sampai kita ke lantai atas, karena nggak mampu, saya nggak bisa. Maka saya harus mencari wasilahnya, penyebabnya, perantaranya. Apa itu tangga? Tangga inilah yang disebut dengan zahir. Bagaimana kita ketika wudu dengan benar, beristinja dengan benar. Harus dijaga. Terlebih, mohon dimaafkan, terlebih kaum Hawa. Ya, banyak hal yang harus dijaga. Ya, setiap sesuatu yang keluar dari depan dan belakang, maka itu adalah perkara najis. Lalu bagaimana kita mau sholat, sedangkan itu belum kita bersihkan. La haya fid din. Dalam membicarakan urusan agama, agar kita paham itu, jangan malu. Ya, jangan malu. Nanti kalau ada yang ingin tanya, tanya. Ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti tanya sama ustazahnya. Dia lebih tahu. Di sini ustazahnya ada kan? Ya, ada Ustazah Nur. Ya kan? Nanti konsul. Jadi jaga kebersihan zahirnya. Ya. At-Taubah ayat berapa? Ayat 108. Kasih tanda. Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan zahir dan batin. Zahirnya kasih tanda panah. Zahir itu istinja benar, wudu benar. Batinnya ya, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam, begitu. Sampai di rumah ajarin suami, nih ngaji nih. Ya, insya Allah dapat ilmu. Walaupun ayat ini kan bicara tentang masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Ya. Apa masjid pertama yang dibangun oleh Nabi? Masjid apa?
Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi ketika beliau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Masjid apa? Masjid, Masya Allah, masjid apa? Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, masjid apa? Kuba. Ulang, masjid Kuba. Ya, masjid Kuba. Insya Allah semuanya akan ziarah ke Masjid Kuba insya Allah. Yang kencang aminnya. Yang sudah ke sana biar balik lagi ziarah. Yang belum biar dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya Allah kabulkan semuanya ya Allah. Ya. Di majelis-majelis saya selalu saya doakan itu. Setiap saya ada majelis. Ya, di majelis bapak-bapak ya, saya sampaikan. Insya Allah Sabtu besok saya akan bawa jamaah pertama ke Aqsa. Saya ke Aqsa, kemudian Yordan, baru Mekah Madinah. Insya Allah saya selalu doakan jamaah-jamaah dimanapun saya ngisi pengajian. Saya nggak sebut satu-satu, tapi ya Allah, saya ada pengajian saya jamaahnya di Cibur Country. Ya ada yang di Kuningan, ada yang Depok semua. Ya Allah, yang betul-betul niatnya ingin berziarah ke tanah suci, ya Allah biar dimudahkan oleh Allah. Ya biar ziarah nanti ke masjid pertama dibangun oleh Nabi SAW, Masjid Kuba. Namanya di Madinah. Ayat ini bicara tentang Kuba, tapi mensifati orang-orang yang beribadah di sana. Orang yang beribadah di sana, kata Allah, mereka selalu menjaga dua kebersihan ini. Kebersihan zahir, kebersihan batin. Zahir dengan menjaga bagaimana istinja, bagaimana berwudu, bagaimana mandi besar dengan benar. Ya, mandi besarnya harus dengan benar. Sudah pelajari kan? Ya Allah, jangan sampai telat pelajari bagaimana mandi besar yang benar. Ya. Lupa. Masya Allah, tabarak. Doain insya Allah. Lupa. Karena ini akan berpengaruh kepada ibadah. Baik. Kemudian ada sebuah hadis dari sahabat Al-Haris bin Asim. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Ini hadis perintah untuk menjaga kebersihan. Kalau tadi saya carikan ayatnya, ayat Al-Quran At-Taubah 108, satu ayat. Kita dapatkan hadis yang memerintahkan untuk menjaga kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah daripada keimanan. Ini yang hadis. Kalau ada tulisan an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis. Ya, kebersihan sebagian dari iman itu bukan hadis. Terkadang ada yang bilang Nabi bersabda an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis. Ya, ungkapan. Hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Harits bin Asim, walaupun maknanya nanti ini sama kan? Ya. Substansinya an-nazafatu minal iman, at-tahuru syatrul iman, sama-sama mengajak kepada kebersihan. Tapi yang at-tahuru adalah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatu bukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahuru syatrul iman. Menjaga kebersihan itu setengah dari keimanan. Apa makna setengah dari keimanan? Maknanya, pertama, tidaklah orang-orang yang menjaga at-taharah, menjaga kebersihan, melainkan adalah orang-orang yang beriman. Sehingga maknanya, orang-orang beriman memiliki semangat menjaga at-taharah, kebersihan.
Bedakan kebersihan dengan keindahan. Dalam Islam, yang bersih indah. Tapi tidak semua yang indah itu bersih. Kalau dia bersih, indah dalam Islam. Tapi tidak semua yang indah bersih dalam Islam. Ya. Ada orang yang lihat jari jemarinya. Masya Allah. Hah? Lihat jari jemarinya pakai kutek. Tahu kutek? Iya, pakai kutek. Kemudian ada yang pakai tato. Pakai tato. Dan seterusnya. Sebagian orang mengatakan indah. Betul tidak? Indah. Tapi apakah dia bersih dalam Islam? Tidak. Tapi ada orang yang kukunya dia jaga, dia potong, ya dia bersihkan, ya, menjaga sunnah. Ini kebersihan. Terlihat indah atau tidak? Indah. Ya kan? Baik laki-laki ataupun perempuan. Masya Allah. Mana yang punya kuku? Coba lihat. Kalau saya tuh. Bolehkah memanjangkan kuku? Hah? Para bunda, ada yang panjang kukunya? Hati-hati. Kalau panjang kuku nanti panjang tangan. Enggak. Ya. Nabi SAW mengajarkan kebersihan. Kebersihan. Bukan keindahan. Karena keindahan itu akan masuk nanti include dia ke kebersihan. Potong. Ya. Maka kalau bersih kelihatan indah. Gimana kalau kemudian kukunya panjang, ya, terus kotor, hitam di dalam situ. Dia jualan pula, gini-gini jualan. Ya kan? Dia jualan makanan, kemudian kelihatan tuh kuku belum dipotong. Kira-kira yang beli doyan makan tidak? Ya kan? At-tahuru syatrul iman. Makna at-tahuru syatrul iman, tidaklah mereka yang menjaga kebersihan ini melainkan orang-orang beriman. Artinya semangat keimananlah yang memotivasi kita untuk menjaga kebersihan, keimanan, ketakwaan. Itu. Para bunda harus bersih di hadapan siapa? Di hadapan? Iya. Di hadapan suami harus bersih. Ini live nggak nih? Harus bersih. Karena semangat keimanan. Betul. Menjaga kebersihan. Makna pertamanya. Makna keduanya, at-tahuru syatrul iman adalah orang yang menjaga kebersihannya, bagaimana dia beristinja, bagaimana dia berwudu, bagaimana dia mandi janabah, dia jaga kebersihan itu, maka aktivitas yang dia lakukan ini akan meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Ini yang disebut dengan sababul musabbab. Ya, sebab itu, ya, musabbab, sesuatu itu ada sebabnya. Iman kita dinaikkan kualitasnya oleh Allah, ketakwaan kita semakin bertambah karena ada amalan-amalan, ada ibadah kita lakukan dengan benar. Jadi salah kalau kita beranggapan hanya dengan puasa, dengan salat iman kita akan meningkat. Ya betul, dengan ibadah-ibadah itu iman kita akan meningkat, tapi tidak hanya khusus lewat ibadah-ibadah tersebut. Bahkan kita lakukan tadi sesuatu yang kita anggap kayaknya kan biasa, ya, menjaga kebersihan. Tapi ternyata dari ibadah itu Allah meningkatkan kualitas apa? Keimanan kita. Itu makna apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita dapat dua dalil. Ya, dalil Allah perintahkan kita untuk menjaga kebersihan. Pertama Al-Qur'an, kemudian yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
ancaman. Tadi kan ada perintah nih. Setiap perintah kalau kita lakukan dapat pahala. Kalau tidak dilakukan dapat dosa. Ada ancamannya. Ancaman bagi mereka yang tidak menjaga at-taharah. Tidak menjaga kebersihannya. Ya, baik istinja, baik mengangkat hadas yang kecil ataupun yang besar. Apabila tidak dilakukan dengan benar, ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Istanzihu minal bauli." Istinjalah kalian dengan benar dari hadas kecil, dari buang air kecil. Ya. Istinjalah dengan benar, kata Nabi. Berarti perintah ini laki-laki dan perempuan. Ya. Bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan. Laki-laki, perempuan dari kalangan kaum muslimin diingatkan oleh Nabi harus dengan benar. Ya, istinja, buang air kecil. Apa alasannya? Kata Nabi, perhatikan. Fa inna amata azabil qabri minhu. Karena kebanyakan orang mendapatkan azab kubur tidak benar dalam istinja dari hadas kecil. Tidak disebut neraka, tapi azab kubur. Paling banyak nanti yang menyebabkan seseorang dapat azab kubur tidak benar ceboknya. Mohon maaf. Ya, tidak benar apa? Tidak benar istinjanya. Nggak perhatikan bagaimana terciprat atau tidak ke baju. Ya. Kalau seandainya baik laki-laki ataupun perempuan, ya, buang air kecil, kemudian terciprat ke pakaian, ke rok, ke celana, kemudian rok celana dipakai sholat, dipakai sholat, sah tidak sholatnya? Kena celana dalamnya, mohon maaf, ya. Kemudian dipakai sholat, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Ya kan? Berarti perkara istinja disebut di sini istinza, ya, perkara yang penting, ya, harus dilakukan dengan benar, karena paling banyak yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur nanti karena itu nggak benar, ya, tidak benar apa Bu? Tidak benar istinjanya, ya, apalagi kita di tempat umum, ya Bu, di tempat umum, di toilet yang kita lagi belanja kemana, kemudian harus qada hajat, hati-hati, ya. Kalau laki-laki relatif lebih mudah gitu ya, kayaknya ya. Iya. Tapi kalau kaum perempuan harus lebih hati-hati, ya kan? Karena khawatir kena. Sedangkan apa yang keluar dari depan dan belakang adalah sesuatu yang najis. Ya. Makanya kemudian saya ada kajian fikih setiap sebulan sekali di Depok, pengajian khusus untuk ibu-ibu. Ya, bab tentang taharah, dari bab tentang taharah, bagaimana istinja, bagaimana wudu, bagaimana mandi junub, ya, kemudian kaitannya dengan air dan seterusnya. Ya. Karena ini perkara yang penting. Kalau ini tidak benar, bagaimana sholatnya mau benar? Kalau sholatnya enggak benar, berarti nanti akan berpengaruh kepada
yang batin. Bagaimana memiliki kepribadian yang akhlak yang baik, perempuan yang salehah, taat sama suami, penyabar, dan seterusnya. Ya. Kemudian berikutnya hadis dari sahabat Abdullah bin Anas. Catat. Sahabat Abdullah bin Anas. Beliau ini yang cerita, sahabat Abdullah bin Anas. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabraini. Saya bersama Nabi. Ya, berjalan bersama Nabi, kemudian lewat di kuburan tua. Ternyata di tempat itu ada 2 kuburan. Udah nggak terurus. Yang tadinya sahabat Anas nggak tahu ada kuburan di situ. Ya. Tiba-tiba onta yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, sama onta atau kuda tiba-tiba kaget. Binatang tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, kayaknya di sini nih ada kuburan di sini, kata Nabi. Hah? Kuburan tua, nggak diurus. Nggak tahu keluarganya kemana. Ternyata ada kuburan. Dilihat-lihat, dicari-cari, ternyata iya ada kuburan. Kemudian Nabi minta pelepah kurma. Tolong ambilkan pelepah kurma. Diambilkan oleh sahabat Abdullah bin Anas. Kemudian pelepah kurma itu dipotong oleh Nabi jadi 2. Dipotong jadi 2, kemudian yang satunya ditancapkan, yang di satu kuburan, yang satunya lagi ditancapkan di kuburan yang satunya. Dan kata Nabi, kalau kamu dengar apa yang saya dengar, kamu akan kaget. Kenapa? Karena penghuni kubur ini sedang disiksa, sedang diazab. Ya. Kira-kira apa penyebabnya? Kata Nabi, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dia diazab bukan masalah urusan yang besar. Perhatikan kata Nabi. Dia diazab bukan karena urusan yang besar. Loh, kalau bukan urusan besar kenapa diazab kan? Maksudnya kata Nabi, tidaklah dia diazab karena urusan besar. Maksudnya ini perkara yang dia remehkan. Menurut dia sesuatu hal yang biasa. Tapi ternyata yang dia anggap biasa, yang diremehkan ini menyebabkan dia diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Tidaklah dia diazab pada perkara-perkara yang besar. Maksudnya ternyata perkara ini diremehkan, disepelekan, tidak dijaga dengan benar. Ya. Kemudian para ulama mengatakan, Nabi mengatakan tidaklah dia diazab karena perkara besar. Biasanya orang menganggap perkara ini perkara yang biasa. Kebanyakan orang. Ya. Makanya ada orang ini yang kaum laki-laki terkadang buang air kecil sembarangan. Mampir, ya, bukan mampir, minggir di pinggir tol. Ya. Kemudian bukan berarti nggak boleh. Ya. Ya, dalam keadaan terpaksa mendesak, boleh tidak? Ya boleh. Timbang sakit, nunggu sampai rest area. Di mana rest area Cibubur, masih jauh. Ya kan? Boleh. Tapi ada adabnya. Ada tata caranya. Begitu juga kalau ini bagi laki-laki, ya sama bagi perempuan juga. Ada adab-adabnya. Yang pertama, adabnya tidak boleh di bawah pohon. Nggak boleh di bawah pohon. Ustaz, justru saya lihat tuh kan kadang orang itu di bawah pohon, Ustaz, buat ngumpet. Nah, kata Nabi nggak boleh di bawah pohon. Kenapa alasannya? Kata ulama alasannya satu, biasanya pohon digunakan untuk orang berteduh. Itu alasannya satu. Tapi kan di tol itu nggak mungkin orang datang sono berteduh, Ustaz. Baik. Kita gugurkan alasan yang pertama. Yang kedua alasannya adalah bisa menyakiti.
Tuh, nyakitin siapa? Hah? Nyakitin makhluk lain. Makhluk kasar. Makhluk halus. Iya. Jadi tidak boleh di bawah pohon, minimal alasan yang dua tadi. Biasanya yang pertama dulu kalau kita saya dulu waktu masih kecil tuh ingat di kampung ada pohon yang orang biasanya kalau lewat situ di pinggir jalan orang berteduh di situ. Kayak udah teduh di situ tidur. Enggak boleh. Makanya larangan Nabi enggak boleh ya buang air kecil, nauzubillah membuang air besar di bawah pohon. Khawatir nanti orang ingin berteduh di situ. Ini bau apa ini? Ya. Apalagi di tempat umum, umpama seandainya ada. Kalaupun mungkin tidak dewasa, anak kecil. Kan terkadang kita sama anak kita ajak nih di tempat jogging, olahraga sama anak kita. Anak kita pingin apa? Pipis kan? Kita cari mana toiletnya belum ketemu. Udah kebelet anak kita. Akhirnya bawa. Nak, di bawah pohon itu. Nak. Padahal itu biasanya nanti pohon itu tempat orang. Ya, ada yang duduk di situ. Ya. Larangannya itu. Ya. Ini kaitannya dengan buang air kecil. Belajar fikih. Selama ini kan materi-materi saya tentang hati, tentang ibadah dan seterusnya. Sekarang saya sampaikan tentang fikih. Ya. Biar dapat ilmunya. Jadi tidak boleh di bawah pohon. Ada yang pernah di bawah pohon ini? Enggak ada. Ya, kedua, enggak boleh di lubang. Lubang tuh enggak boleh. Enggak boleh. Udah pernah di lubang? Enggak ya. Kadang ada yang jahil. Ini masalahnya ada yang suka jahil. Ya. Kalau kita tidak lakukan, seandainya itu dilakukan oleh anak kita, nggak boleh. Larang, nggak boleh. Nggak boleh kencing, buang air kecil di lubang. Apa alasannya? Pertama, nyakitin makhluk. Siapa tahu tuh lubang adalah sarangnya semut. Semutnya lagi rapat di dalam. Ngumpul rame-rame, tiba-tiba terjadi banjir bandang. Ya, banjir bandangnya bukan banjir air. Apa? Oh, tahu udah kabur dia, meninggal mati. Ya kan? Itu satu. Atau tuh lubangnya jangkrik. Tahu jangkrik? Jangkrik ya? Krik. Iya. Seandainya itu dilakukan oleh anak kita, enggak boleh menyakiti Kedua, menyakiti makhluk kasar. Nyakiti makhluk kasar, makhluk halus. Ya. Makhluk halus. Iseng banget makhluk halus di sana ya. Cari lubang dia tidur di situ. Ya. Karena salah satu adalah tempat favorit makhluk halus itu ya lubang itu. Pohon, hutan, ya, tengah laut, kemudian di lubang-lubang. Ya. Kan kita banyak tempat nongkrong. Ada yang suka ke mall, nongkrong di warung kopi. Ya, di apa tuh tempat ngopi itu? Abnormal. Ya, enggak normal semua itu. Ya, maksudnya canda. Jadi karena ada tempat-tempat yang biasa kita singgahi. Begitu juga mereka, ya. Ya. Yang biasa kalau kita sebagai manusia ada yang ke abnormal umpamanya, ada yang kongko di sini sama dengan bangsa jin. Ya. Ada tempat-tempat favoritnya. Salah satunya lubang itu. Maka enggak boleh. Nah, ini kaitannya dengan buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, Nabi SAW bersama sahabat Abdullah bin Anas lewat tuh. Ternyata ada kuburan tua. Kata Nabi, nih dua-duanya diazab. Kalau seandainya kamu dengar teriakannya, aduh, gimana? Nabi dengar teriakannya. Kenapa ya Rasulullah? Dia diazab. Yang satunya beda azabnya. Yang satu lagi beda. Bedanya di mana? Yang satunya karena
tidak benar istinja. Ya. Ketika istinja tidak benar. Yang satunya yamshi bin namimah. Senang mengadu domba. Yang jahat mengadu, yang diadu kenapa mau jadi domba? Ya, kenapa mau jadi domba? Mau diadu ya. Ya. Yang intinya pada hadis ini ada yang diazab oleh Allah karena istinjanya tidak benar. Jadi mulai dari dulu dan sekarang kita ingatkan kembali, diingatkan harus menjaga istinja dengan benar. Baik, itu dosa. Ini dosa ya. Makanya disebut oleh para ulama dosa-dosa yang diremehkan. Padahal itu dosa. Tapi dianggap biasa. Hati-hati ya. Kalau mau sholat diteliti dulu. Ya, saya kan punya istri, betul nggak? Istri saya sering curhat, Bi kalau gini, oh itu bersihkan dong. Ya, hati-hati bunda. Ya, dilihat dulu. Kalau memang ada kotoran, bersihkan atau lepas. Baru sholat. Nanti maksudnya? Lepas. Apa yang dilepas? Bukan imannya, celana dalamnya. Khawatir ada yang najis. Itu maksud saya. Lepas dia. Ya, Ustaz nggak nyaman nggak pakai celana, nggak apa-apa. Sholat. Kalau kita pakai tidak sah nanti. Karena ada yang keluar, ada yang nempel di celana. Mohon maaf. Ini biar kita paham. Khawatirnya udah sholat capek-capek. Ya. Kita anggap sholat kita diterima oleh Allah. Ternyata nggak sah. Ada najis. Karena satu sama lain beda-beda. Betul nggak? Tahu. Ya beda-beda. Ya, jadi ini nasihat untuk kita semua. Baik, dosa yang kedua. Tadi pertama tidak benar dalam istinja. Kita dapat ilmunya harus diperhatikan. Dosa yang diremehkan. Dosa yang kedua adalah meremehkan bayar hutang. Ini saya temukan ada 10 dosa yang diremehkan, tapi enggak banyak-banyak, saya sampaikan di sini 2 saja. Karena waktunya. Ini yang saya anggap mungkin penting untuk disampaikan. Ya. Meremehkan apa? Bayar hutang. Kalau kita berhutang kemudian tidak bayar, dosa atau tidak? Berapa dosanya? Tahu. Hah? Kalau di sini nggak ada yang punya dosa lewat hutang, nggak ada. Amin. Boleh nggak berhutang? Boleh. Kenceng banget MC-nya. Boleh. Iya. Boleh atau tidak berhutang? Boleh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Memang boleh. Wahai orang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang, maka catat. Apa? Catat. Ada saksinya. Kalau memang hutang piutang ini kiranya penting untuk ada saksi. Khawatir di kemudian hari ditagih. Mana hutangmu? Apaan? Hutangmu? Apaan? Hutangmu? Pura-pura nggak dengar. Soalnya nggak pernah berhutang. Itu loh hutangmu yang 500 juta tuh. Mana buktinya? Saya bawa ke pengadilan. Nggak ada buktinya. Diminta oleh hakim. Mana buktinya? Nggak ada buktinya. Padahal berapa? 500 juta. Nggak apa-apa. Ya nyebut aja Pak. Kan nggak ada ruginya nyebut kan. Siapa tahu insya Allah jamaah semuanya itu bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Ya udah nggak apa-apa, saya utangin kamu 500 juta. Amin. Berarti kan besar pahalanya. 500 juta. Naikkan aja 1 miliar.
Faktubuhu, apa? Catat. Harus ada bukti. Itu perintah. Berarti ayat ini ya disebutkan oleh para ulama dalil seseorang boleh melakukan transaksi hutang piutang. Ya. Boleh. Tapi ancamannya adalah apabila ada orang yang melakukan transaksi ini hutang piutang tapi dia tidak bayar. Berapapun. Kalau itu hutang wajib bayar. Ya. Berapapun jumlahnya. Kecil, besar, kalau itu sebuah hutang wajib dibayar. Jangan katakan kecil ini. Ya, tapi kan transaksinya hutang. Tetap menjadi hutang dibawa sampai di akhirat. Ya. Mungkin sebagian orang dia mengatakan kecil, tapi bagi yang punya piutang, dulu dianggap kecil, tapi sekarang udah jadi besar. Dulu dia punya kelonggaran, dia punya harta, sehingga dia mudah membantu. Mungkin dia dapat ujian, cobaan, permasalahan dalam ekonominya. Akhirnya yang dulu, yang dianggap biasa itu udah dianggap besar. Kenapa? Dia butuh. Udah dicari, udah ditagih, tapi belum mau bayar. Dosa atau tidak? Dosa. Makanya kata ulama ini bagian dari dosa-dosa yang kadang diremehkan oleh manusia. Ya. Dalil. Ya. Kalau tadi di dalam surah Al-Baqarah, ya dalil boleh berhutang. Tapi ingat, ayat ini sebenarnya bukan melegitimasi, menyuruh, memerintahkan kita berhutang, bukan. Nanti kalau disuruh, nggak disuruh pun kita berhutang kan? Apalagi disuruh. Ayat ini bukan menyuruh, tapi kalau seandainya, karena dalam Islam diperbolehkan kita melakukan transaksi itu, maka catat. Di dalam surat Al-Baqarah 282. Dalil boleh berhutang. Al-Baqarah berapa? 282. Ya ayyuhalladzina amanu. Oke, saya minta dah satu ayat, satu yang baca ayatnya. Al-Baqarah 282. Googling silahkan. Masya Allah. Cari. Itu scroll. Kenapa tuh scroll? Enggak. Ayatnya awal aja, enggak semuanya dibaca. Nanti saya instruksikan. Ya. Dari ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Ya. Ya, cukup sampai di situ. Baca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Iya, cukup. Jadi ayat ini bicara tentang apa? Tentang transaksi hutang. Pertanyaannya, boleh kita tidak berhutang? Boleh? Boleh. Boleh tidak memberikan piutang? Boleh. Ya. Berhutang saja boleh, apalagi memberikan piutang. Niatnya membantu. Boleh. Dalilnya mana? Ini.
Tapi ingat, ada ancamannya. Karena biasanya untuk melakukan transaksi ini mudah. Mudah dalam artian apa? Ketika kita ingin melakukannya biasa. Ya. Ingin berhutang. Tapi ketika untuk tasdidul ad-dain, untuk menutupi atau membayar itu yang berat, makanya diberikan aturannya dalam Islam. Boleh berhutang, boleh minjem, tapi diberikan ancaman bagi Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang yang berhutang, meminjam, tapi niatnya tidak bayar. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang meminjam tapi niatnya tidak bayar, maka dia dianggap pencuri. Ya. Ada nggak orang yang begitu? Hah? Dia niat berhutang, tapi detik itu pokoknya saya nggak bayar. Hah? Bagaimana hukumnya dalam pandangan Allah? Kata Nabi, orang ini ketika dia berhutang itu sudah dianggap pencuri. Ya. Dari sahabat Suhaib bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Apabila ada orang yang berhutang, kemudian dia niatkan tidak membayarnya, maka nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dia distempel sarik, nih pencuri. Hah? Dan tidak disebutkan apakah besar atau tidak. Ya. Karena dianggap kecil ini. Ya. Sehingga dia berhutang, niatnya tidak bayar. Maka dalam Islam dianggap apa? Sarik. Apa itu sarik? Mengambil hak orang lain ya dengan diam-diam. Ya, sarik itu dalam bahasa Arab itu adalah orang yang mengambil dengan diam-diam. Beda dengan mengambil hak dengan paksa. Yaitu ghasib. Orang yang mengambil dengan paksa. Kalau sarik adalah orang yang mengambil dengan diam-diam. Kenapa disebut diam-diam? Dia meminjam secara jelas. Tapi ada yang tahu hatinya. Ya, yang memberikan pinjaman tahu nggak hatinya? Enggak. Ternyata dalam hatinya dia minjam nggak akan bayar. Ya. Tadi disebut sarik, pencuri. Ya. Jadi ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan dari sahabat Thauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man mata wa huwa bari'un min thalath dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mampu menjaga dirinya dari 3 hal. Menjaga dirinya dari 3 hal, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Dia meninggal jaga dirinya dari 3 hal akan masuk surga. Yang pertama, kata Nabi, adalah al-kibr, sombong. Yang kedua, al-gulul, berkhianat. Yang ketiga, kata Nabi, ad-dain, hutang. Kalau ada orang meninggal dunia dan dijaga dirinya dari 3 hal ini, kata Nabi, dia akan masuk surga. Yang pertama tadi apa? Sombong. Yang kedua, berkhianat, jangan berkhianat. Yang ketiga, hutang. Berarti 3 hal ini menyebabkan seseorang terhalang masuk surga. Ya Allah, udah depan pintu nih, depan pintu masuk surga. Ternyata dulu ada hutangnya, dicari sama orang yang punya piutang. Kenapa? Karena dia butuh pahala. Sombong, khianat, hutang.
hutang menyebabkan penghalang seseorang masuk surga. Ya Allah. Ya. Makanya kemudian kalau ada orang meninggal, ada keluarganya yang memberikan maklumat. Kalau keluarga kami ini, apakah itu ayah, ibu, suami, istri, saudara, apabila punya urusan terkait materi, hutang, piutang, maka keluarga minta untuk apa? Dihalalkan. Ya, dihalalkan. Bila berat untuk dihalalkan, maka segera datang kepada ahli waris untuk sampaikan. Karena berat ini. Kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bid-dain. Ruh orang beriman itu masih terombang-ambing. Ya, tergantung. Apa tergantung? Belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bidainin karena meninggal bawa hutang. Ngeri enggak? Ngeri enggak? Ngeri. Kecuali nanti ada keluarganya. Apakah itu istrinya, apakah itu suaminya, apakah itu anaknya, ayah ibunya yang kemudian menjadi penjamin. Ya, baru itu bebas. Ya. Kalau ada keluarganya, ya udah dia punya hutang, saya yang akan jamin, selesai. Ya. Istrinya tahu bahwa semasa hidup suaminya punya apa? Hutang. Tadi sudah diketahui oleh keluarga. Maka kemudian ketika suaminya meninggal, dia yang langsung menjamin bahwa apakah dia datang kepada orang tempat dia berhutang, atau perusahaan tempat dia berhutang, atau lembaga tempat dia berhutang, bahwa dia yang akan menjamin. Berarti terbebas orang yang punya hutang. Oleh karenanya, ini pentingnya kemudian seseorang kalau melakukan transaksi tadi, apa itu? Adain hutang. Jangan ditutup-tutupi. Nggak boleh. Ini nasihat. Karena di kemudian hari nanti, tidak ada bukti, kemudian tidak ada keluarga yang tahu. Ternyata dia punya hutang. Bagaimana dia akan dibayar? Ya. Harus terbuka. Ya. Bu, kalau ada sesuatu yang memang harus itu, jangan tutupi dari suami. Jangan seperti orang sana. Pernah curhat sama saya. Ustadz, saya lagi terpuruk. Kenapa? Saya kaget. Saya shock. Kenapa? Baru tahu. Ternyata istri saya. Orang sana nih, orang jauh. Orang jauh. Ternyata istri saya punya hutang di sini, di sini, di sini, di sini. Itu baru di sini. Belum di sana, di sana, di sana. Belum lagi di situ, di situ, di situ. Allah. Ada orang yang seperti ini biasanya tidak pernah ngaji. Yang ngaji insya Allah tidak ada. Amin. Iya, gimana berhutang udah tercukupi semua. Ya, Pak beli ini, beliin. Pak butuh ini, dibeliin. Semuanya dicukupi. Alhamdulillah, amin. Rezeki yang halal berkah. Iya. Boleh berhutang, tapi ada ancamannya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, sedangkan dia belum dilunasi, dia belum melunaskan, belum dijamin, belum menjamin hutangnya, maka mu'allaqatun, dia terombang-ambing, tahu kemana. Ya. Kata mu'allaqah, tergantung, jiwanya tuh masih mu'allaqah, tergantung. Apa makna mu'allaqah, terombang-ambing di sini? Kita nggak tahu kapan ruh terombang-ambing kan? Pernah lihat nggak ruh terombang-ambing? Kita nggak tahu. Dijelaskan oleh para ulama. Begini loh maknanya terombang-ambing itu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia tapi dia meninggalkan hutang belum dibayar. Kalau dia rajin sholat, dapat pahala sholat, dia senang ada pahalanya. Kalau dia puasa,
dia dapat pahala puasa, dia senang lihat pahala puasanya. Semua pahalanya disiapkan oleh Allah. Tapi kemudian karena ada hutangnya, sedih. Ada orang di saat yang bersamaan, dia dapat kenikmatan, kesenangan, tapi nggak bisa senang. Dia sedih. Seperti itu yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kalau orang beriman meninggal, tapi belum bayar hutang, belum ada yang menjaminnya, dia sedih. Walaupun ada pahala sholat, ada pahala puasa, ada kebaikan-kebaikannya, tapi saat yang bersamaan dia sedih, mu'allaqah. Dia sedih. Ya. Kenapa dia sedih? Dua kemungkinan. Pertama, di akhirat nanti dia harus bayar. Ya. Bayar orang tersebut dengan pahalanya. Kedua, kalau tidak mampu bayar dengan pahalanya, dosa orang yang punya piutang akan dilimpahkan kepadanya. Kira-kira sedih tidak? Sedih. Walaupun ada pahala puasa, belum tentu nanti ini cukup pahala puasa saya. Ada pahala sholat, belum tentu cukup pahala sholat. Karena bisa saja nanti diambil oleh siapa? Orang yang punya harta, yang punya piutang. Diambil. Apalagi, tadi kan banyak tempatnya berhutang kan? Sini, 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 sini. Belum lagi sana, sana, sana. 8 orang datang semuanya. Diambil, dikurangi pahala sholatnya. Datang lagi yang kedua, diambil pahala sholatnya. Dikit lagi, ketiga diambil, habis pahala sholatnya. Oh, masih ada pahala puasa. Tapi masih ada 3 nih. Sini, sana, sana. Datang lagi, habis. Ternyata ada lagi yang datang, yang sono belum datang. Ya, yang sono datang, sedangkan pahala-pahalanya sudah habis. Diapain dong? Hah? Ya udah, kata yang punya piutang, dulu kamu nggak bayar kan? Sekarang kamu harus tanggung dosa saya. Ya, nih dosa saya nih, dilimpahkan kepada dia. Makanya kemudian mu'allaqah, sedih. Ya. Jadi karena ini kita sampaikan bukan hanya untuk jamaah. Ya. Bagi siapapun yang dengar, ya, kajian ini menjadi pembelajaran, menjadi ilmu, menjadi nasihat untuk kita semua. Kemudian masih ada waktu? Habis waktunya? Oh, 30 menit lagi. Baik. Nanti sebentar lagi baru kita buka sesi tanya. Karena ini masalah hutang piutang, kayaknya banyak yang mau tanya. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara saya menagih hutang saya? Gitu kayaknya ya. Ya. Baik. Kemudian ancaman ya. Ini masih hadis ancaman bagi orang yang tidak bayar hutang. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Lau kutila ahadun thumma uhyiya thumma kutila thumma uhyiya thumma kutila ma dakhalal jannah wa alaihi dayn. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang mati syahid di jalan Allah. Ibu tahu mati syahid? Mati syahid itu membela agama Allah. Berjuang membela agama Allah, dia gugur di medan perang. Itu disebut dengan syahid. Sedangkan dalam sebuah hadis Nabi menjamin orang yang mati syahid itu bisa mensyafaat 70 anggota keluarganya. Berapa? 70. Subhanallah. Ada ibunya dia bisa syafaat. Ada ayahnya bisa ada syafaat. Ada saudara-saudaranya, anak-anaknya, keluarganya bisa disyafaat. Bayangkan, kalau sekarang Bunda hitung 70 keluarga, itu kira-kira ke atas berapa, ke bawah berapa, samping kanan kiri berapa? Banyak kan? 70. Itu keutamaan orang mati syahid. Tapinya ada. Seandainya, walaupun besar pahalanya seperti itu, dia mati syahid. Kata Nabi, seandainya dihidupkan kembali.
Orang ini dihidupkan kembali oleh Allah. Ketika dia hidup, dia perang lagi, jihad di jalan Allah, mati lagi 2 kali. Mati syahid dua kali. Dihidupkan kembali, dihidupkan, kemudian perang lagi 3 kali mati syahid. Ada enggak seperti itu? Enggak ada. Enggak ada orang mati dihidupkan kembali, itu enggak ada. Ya. Tapi kata Nabi, seandainya ada seperti itu, orang 3 kali mati syahid di jalan Allah, wa alaihi dainun, tapi meninggal dia bawa hutang. Kata Nabi, ma dakhalal jannah, dia tidak akan masuk surga. Jangankan mensyafaat ayah ibunya, jangankan mensyafaat anak keluarganya, untuk mensyafaat dirinya pun tidak bisa. Terhalang dia. Kalau tadi kan dia mati syahid masuk surga, dia bisa boyong keluarganya masuk surga. Nah sekarang gara-gara hutang, jangankan boyong keluarga, untuk menyelamatkan dirinya masuk surga pun tidak bisa. Hatta yuqda anhu dainuhu, sehingga ada keluarganya yang menjamin hutangnya. Kecuali kalau ada keluarga, ya, keluarganya mengatakan, yaudah berapa hutangnya? Sekian. Saya yang akan menjaminnya. Saya selaku anaknya akan menjamin. Saya selaku istrinya akan menjamin. Saya selaku suami akan menjamin. Baru kemudian terbebas. Ya, kata para ulama, bayangkan. Ya, mestinya syahid di jalan Allah bisa menghantarkan masuk surga, bahkan mensyafaat keluarga, tapi karena hutang terhalang. Berarti berat masalah hutang. Berat. Gitu. Kira-kira ini kalau ada orang yang memberikan piutang, ada yang berhutang. Terus yang satunya bukan memberikan hutang. Ketika orang berhutang, minta, belum dikasih. Nah, kalau ada orang yang dengan sukarela membantu kita lewat memberikan piutang, berarti orang ini baik atau tidak? Baik. Ya. Karena kita sudah diberikan kebaikan, maka jangan balas kebaikan dengan keburukan. Maka sering kita dengar tuh penjelasan para guru, para ulama, kalau ada orang yang mau memberikan kita pinjaman, berarti itu orang udah baik banget. Ya, sudah baik. Sehingga kita tidak boleh memanfaatkan kebaikan orang lain. Kalau benar-benar hutang. Tapi ada kan Ustaz tuh, ada perusahaan, subhanallah, bahkan dia cari orang yang mau berhutang. Ada nggak? Ada. Silahkan. 1 jam. Apa 1 jam? 1 jam cair. Ada nggak tuh iklan begitu? Ada. Cukup bawa. Nggak ada BPKB. Cukup bawa KTP. Apalagi KK. 1 jam cair. Tapi hati-hati. Udah setelah cair, kita yang dicairkan oleh mereka. Ya. Kita yang diisap. Ya. Kan dalam Islam tidak boleh itu kan? Iya. Riba. Tapi kalau ada orang yang betul-betul dia menolong kita karena betul-betul memberikan hutang, itu orang baik. Karena dia kembali adalah sesuai dengan jumlah piutangnya. Makanya kemudian orang yang memberikan piutang itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi 2 dosa ini yang saya sampaikan. Pertama adalah tidak benar dalam istinja. Kedua, ya, tidak membayar hutang. Dosa tidak membayar hutang. Ya, cukup 2 yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita buka sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya. Kita persilahkan. Ya. Ibu yang mau bertanya. Apa saja namanya biar tahu jadi bisa. Mau bertanya silakan. Ya. Silakan. Tadi karena saya pikirnya akan banyak bertanya terutama tentang
Hutang piutang. Atau terkait hal yang lain silahkan. Di luar tema juga boleh, silahkan. Tentang istinja juga boleh Bu. Iya, jangan malu-malu. Saya izin minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bertanya tentang apa ini? Salat fajar. Ya. 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 Baik, Masya Allah. Ini yang ya, 2 lagi nggak apa-apa. Ya. 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 Ya, baik. Ya. Gitu aja dulu. Terus yang lainnya kapan? Ya, kayaknya nanti gitu. Ya. Baik, jadi saya akan coba perjelas pertanyaan tadi. Mungkin banyak di antara kita yang melakukan perjalanan, ya, terutama perjalanan jauh. Kita niat untuk menjamak sholat. Jamak artinya menggabung. Ya, berarti kalau digabung ada hal yang digabung. Nggak mungkin satu disebut digabung kan? Jadi menggabung. Apa yang digabung? 2 waktu sholat. Zuhur dengan asar. Maghrib dan isya. Harus benar gabungnya. Ya. Bukan asar dengan maghrib. Ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu disebut dengan jamak. Sehingga ada 2 kemungkinan dalam sholat jamak. Jamak takhir atau jamak takdim. Takhir artinya diundur. Takdim artinya dimajukan. Contoh, zuhur dan asar. Kalau ditakdim, dimajukan, berarti waktu sholat asar itu dimajukan ke waktu zuhur. Itu disebut dengan jamak takdim. Sehingga sholatnya di waktu zuhur adalah sholat zuhur dan sholat asar. Berarti kita nanti pas masuk waktu asar nggak sholat, karena sudah ditakdim, sudah dimajukan sholatnya. Atau jamak takhir, diundur. Diundurnya apa? Sudah masuk waktu zuhur, tapi kita tidak sholat zuhur. Kenapa nggak sholat? Saya undur waktunya. Kemana? Ke waktu asar. Jadi sholat zuhur dan sholat asar di waktu asar. Itu disebut dengan jamak takhir. Begitu juga maghrib dan isya. Kita sampai ke lokasi, ternyata di lokasi baru azan asar. Ya kan? Azan asar. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaannya? Baik. Sekarang lihat dulu. Jamaah tadi, ibu yang ingin sholat ini sendirian atau bersama jamaah yang di masjid, mengikuti imam di masjid, atau bersama jamaah sendiri. Umpamanya kita berlima nih. Apakah kita berlima ini ingin berjamaah berlima atau berjamaah mengikuti imam yang ada di masjid?
Kalau kita mengikuti imam yang ada di masjid, berarti salat asar lakukan terlebih dahulu berjamaah dengan imam. Baru kemudian kita salat zuhur. Salat zuhurnya bersama siapa? Bisa sendirian, karena mungkin kita musafir sendirian. Bisa dengan teman kita yang 5 tadi, secara berjamaah. Setelah salat asar bersama imam. Ya, itu yang kita lakukan karena kita mengikuti daripada apa yang di masjid. Nah, kalau umpamanya kita sampai di suatu tempat bukan masjid nih, bukan masjid, kita ingin sholat takhir bersama teman-teman kita, sudah masuk waktu asar, apa yang kita lakukan? Sholat asar dahulu baru zuhur atau zuhur dulu baru asar? Ya, apa yang kita lakukan? Zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur? Kalau kita sholat zuhur, sedangkan ini kan di waktu asar, berarti sholat asar dulu baru zuhur, atau zuhur dulu baru asar. Ada 2 cara, dan dua-duanya muktabarah, diakui. Tapi yang paling kuat adalah ikuti sesuai dengan waktunya. Jadi saya sebagai imam dengan jamaah saya sholat takhir zuhur dan asar di waktu asar, berarti saya sholat zuhur dulu 2 rakaat karena saya kasar, atau zuhur 4 rakaat tidak kasar, boleh. Saya sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat asar. Tapi ada jamaah bilang, Ustaz, saya pakai pendapat yang lain aja. Yang mana? Kita sholat asar dulu, karena ini waktunya asar, baru nanti zuhur. Boleh tidak? Boleh. Ada ulama yang memperbolehkan, tapi yang paling kuat adalah cara yang pertama. Zuhur dulu, baru asar. Karena mengikuti urutan waktu. Begitu juga ingin melakukan sholat maghrib dan isya di waktu isya, maka lakukan sholat maghrib dulu, baru isya sesuai dengan urutan waktunya. Kalau ada yang ingin melakukan isya dulu baru maghrib, diperbolehkan. Gitu ya. Tapi yang paling kuat adalah pendapat yang tadi. Ikuti sesuai dengan urutannya. Begitu ya. Barakallah. Tadi yang kedua, makan. Baik, tadi saya sebutkan. Setiap yang suci itu pasti dalam Islam indah, dan tidak semua yang indah, yang bagus belum tentu suci. Jadi bicara tentang suci ada aturannya, ya. Suci apabila kita terbebas dari hadas. Itu disebut dengan taharah, suci. Bebas dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Apakah sekarang makan dan minum itu membatalkan wudu sehingga kita harus mengangkat hadas kecil? Tidak. Ya. Sehingga kalau ada orang yang makan dan minum kemudian langsung sholat, tidak berwudu, sah sholatnya. Karena makan minum bukan bagian dari perkara yang membatalkan sholat, membatalkan wudu. Tapi ada tapinya. Agar salat kita dengan khusyuk, dengan benar, maka kita harus menghindari perkara-perkara yang mengurangi kekhusyuan. Kalau kita baru selesai makan, mungkin ada sisa-sisa makanan yang khawatir nanti pas lagi salat, ya satenya masih keselit sini. Masih keselit, ya kan? Yang kesisa gede lagi kan, dakunya. Ya. Atau dia buang, tuh, makruh, menyakiti. Enggak boleh, karena meludah dalam salat pun tidak diperkenankan. Ya, maka bersihkan walaupun tidak wudu. Maka minimal kita berkumur-kumur. Ustaz, kami nggak makan, cuma minum, tapi minum itu meninggalkan rasa. Ya kan? Tadi minum apa? Minum madu, ada manis-manisnya. Pas sholat masih ada. Ya kan? Makan duren. Makan duren batal nggak wudunya? Iya, nggak batal. Tapi pas sholat dia nggak wudu, masih ada rasa durennya. Ya. Jadi yang kebayang apa? Durennya. Maka ini yukrah, dimakruhkan. Maka hendaknya berkumur-kumur, tapi tidak harus berwudu. Boleh nggak Ustaz berwudu? Boleh, namanya tajdidul wudu. Jadi kalau kita ingin tajdidul wudu itu boleh. Bahkan ada pahalanya orang yang ingin mentajdidul wudu. Saya sholat di waktu maghrib, duduk bersama imam, ada kajian, sampai datang waktu isya, saya nggak batal, tanpa saya wudu, boleh. Tapi kalau saya berwudu, boleh.
Itu disebut dengan tajdidul wudu. Orang yang tajdidul wudu mendapatkan pahala. Gitu ya. Apa istilahnya? Tajdidul wudu. Tajdid. Ya, tajdidul wudu. Baik, begitu ya. Barakallah. Ya. 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 Baik. Masuk. Pertanyaannya ini benar pertanyaannya. Karena ini paling sering ditanyakan. Ada di konatnya channel itu. Ada seorang syekh, ternyata yang paling banyak ditanyakan ini. Bagaimana hukumnya, apakah mandi lagi atau tidak? Tidak mandi lagi. Contohnya ya, la haya fiddin, enggak malu dalam agama. Umpamanya, ada seseorang yang berhubungan, setelah itu dia mandi junub. Ternyata setelah mandi junub itu ada lagi yang keluar, dan yang keluar itu dia yakin itu mani. Mohon maaf, itu tidak yakin mani. Apakah mandi lagi? Tidak mandi lagi. Ya, tidak mandi lagi. Karena bisa saja itu adalah sisa, gitu ya. Karena dia keluar dengan syarat tadi, dengan syahwat dan dirasakan nikmat, baru itu disebut mani. Tapi kalau tiba-tiba dia keluar itu adalah sisa, sehingga dia tidak wajib mandi. Tapi ada tapinya. Kalau dia sudah berwudu, harus ulang wudunya. O-nya gede banget. Harus ulang wudunya. Kenapa? Karena kullu ma kharaja minas sabilaini. Setiap yang keluar dari dua jalan, apakah memang punya dia atau punya yang tersisa, keluar batal wudu lagi. Gitu ya, batal wudu. Paham? Iya, jadi pertanyaan ini membuat yang lain jadi tahu. Walaupun yang lainnya dengan nanya, tapi malu-malu. Ya, baik. Ustazah, ingin nanya Ustazah? Mewakili ibu-ibu yang lainnya, iya. Ustaz ya. Barangkali ibu-ibu malu. Masalah istinja aja Pak Ustaz. Kalau sudah sepuh itu kan banyak udah mandi ke inilah, pipis lah istilahnya. Iya. Jadi diharuskan kita bawa ganti ibu. Ya. Dalam harus kemanapun, mau dekat mau jauh itu harus bawa. Jadi pas kita mau sholat harus ganti yang baru. Atau di rumah pun ada baju khusus digantung, ini khusus sholat ada. Takutnya di rumah juga bawa tidak ada cucu atau gimana itu Pak Ustaz ya. Ya. Yang saya tanyakan juga bagaimana kalau kita lagi di luar negeri itu Pak Ustaz. Istinjanya nggak ada air. Iya. Istinya nggak ada. Tidak ada air. Iya. Ya. Tapi sampai saat ini saya masih menemukan air sih. Tapi banyak pertanyaan bagaimana? Saya belum pernah merasakan. Saya pernah ke Indonesia sama jamaah ke luar negeri. Alhamdulillah masih ketemu air sih. Alhamdulillah. Iya, masih ketemu air di sini. Ya. Baik. Bagaimana kalau tidak ada air? Nah, di tempat-tempat yang lain. Baik. Barakallah. Istilah yang populer kita dengar adalah istinja. Apa istinja? Mengangkat hadas tadi dengan air disebut dengan istinja. Kalau tidak dapat air disebut dengan istijmar. Apa? Istijmar. Bisa menggunakan tisu. Ada tisu ya? Iya. Ada dengan tisu. Ustaz nggak ada tisu. Kain yang bisa nyerap. Ya. Nggak ada kain yang bisa nyerap. Batu. Kok? Iya, pakai batu. Allah alam teknisnya, mekanismenya silahkan lakukan sendiri. Yang penting hati-hati, kan gitu. Batu. Ya. Kalau nggak ada daun. Nggak ada semua Ustaz. Ya, nggak ada semua. Ada lah, kalau nggak ada cari batu. Saya yakin batu dapat gitu ya. Itu disebut dengan istijmar. Pengganti daripada istinja. Istinja itu menggunakan air, nanti pengganti daripada air apakah itu tisu, ya, benda yang menyerap atau batu kapur, ya, batu kapur yang bisa nyerap itu. Kalau dikena air kan dia ngisep tuh. Ya. Atau kertas, ya, kertas yang bisa ngisep, plastik, bukan plastik, kertas.
Tisu. Ini bisa ngisap nggak nih? Ya, bisa. Jadi itu penggantinya. Yang paling utama adalah air. Kalau tidak harus menggunakan batu. Dulu nggak ada tisu di zaman Nabi, batu, dan penggantinya ada tisu, ada kain, ya, ada batu yang bisa nyerap, itu digunakan. Ya. Nah, lalu bagaimana? Ada afdol. Afdolnya itu adalah bila mana sudah istijmar, sah kita melakukan ibadah. Sudah istijmar, sampai rumah, sampai ke hotel, ternyata ada air, sempurnakan. Ya, sempurnakan dengan air. Khawatir belum tuntas yang tadi, belum bersih semua, gitu ya. Maka disempurnakan dengan air. Bagi kaum laki-laki relatif lebih mudah ya hal ini. Lebih mudah, cukup dengan batu. Makanya diajarkan. Ini ada dalam hadis. Nabi SAW ketika beliau datang ke Madinah kan tidak di gurun Sahara, enggak banyak air seperti di lingkungan dan wilayah kita. Bayangkan, di tengah gurun Sahara nyari air gimana? Makanya diajarkan oleh Nabi SAW istijmar dengan menggunakan batu. Ya, begitu Bunda ya. Ya. Jadi tisu basah. Waktunya sholat belum menemukan air, boleh ya? Boleh. Jadi di bandara atau mungkin kena penyebab lain Bunda. Ya, ada air tapi kalau menggunakan air jadi mudarat. Sangat sensitif. Nggak tahu kenapa kan? Sensitif, akhirnya dia menggunakan tisu. Boleh gunakan tisu, maka sah nanti ibadahnya. Ya, gitu. Ya. Ya. Tisu basah. Kalau nggak ada tisu basah gimana? Tisu kering. Ini kan tisu kering. Ya, boleh nggak yang kita temukan di toilet, ya, di tempat-tempat umum ada tisunya? Boleh. Ya, menggunakan tisu. Kalau nggak ada air. Saya mau, kalau lagi ke mall waktu sholat, ya. biasanya kita bawa air karena dia lagi kering ya. Biasanya kalau di rumah dibuka semua diguyur. Ya. 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 Semua terus diguyur takut ada cipratan. Ya. Ya. Begitu di mall itu kan kita duduk. Ya. Sedangkan toiletnya toilet kering. Ya. Kita nggak bisa asal semprot. Ya. Jadi sekiranya kita yakin ada cipratan itu hanya dilap tisu aja itu sah. Baik. Pertama, ya memang kita berusaha untuk nggak harus mengguyurnya semuanya, gitu ya. Cukup di wilayahnya saja, ya. Nggak harus diguyur semua, gitu ya. Guyur sampai kaki-kaki, ya. Cukup di wilayah itu saja, jangan di wilayah sana, di wilayah itu aja ya. Ya. Nah, kalau sudah, terus Ustaz nih kayaknya ada yang kecipratan, ya. Kecipratan gimana? Maka bersihkan di tempat yang kena itu. Dibersihkan. Ya, dengan kita yakin bahwa dia bersih dengan apa yang kita lakukan. Kita ambil air, maka bersihkan yang kena. Sebagaimana juga kita melakukan di wilayah itu. Berarti cukup di baju kita umpamanya, ya Allah ini kayaknya kecipratan. Ambil dia, basuh dia di situ. Bersihkan di wilayah itu. Dan kita yakin sudah terangkat najisnya, maka sah ibadah sholatnya, gitu ya. Kasus terakhir saya sebutkan, kasus pernah terjadi di zaman Nabi. Sahabat Nabi SAW mengadu ke Nabi tentang ada sesuatu yang kena di pakaiannya dari yang najis. Kata Nabi, kamu cukup bersihkan yang kena itu aja, gitu ya. Itu ada seorang sahabat yang ya dia khawatir yang keluar dari bagian depan itu sesuatu yang najis. Karena yang keluar itu ada disebut dengan mani, ada disebut dengan wadi, ada disebut dengan mazi. Kalau mani kita udah tahu, nah kalau wadi ini juga keluar tapi karena syahwat, ya, karena syahwat dia keluar dan dirasakan karena syahwat, maka dia najis. Bersihkan yang kena saja. Begitu juga wadi. Wadi ini ada yang cairan keluar tapi bukan karena syahwat, cukup bersihkan bagian pas bagian yang kena saja. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, saling mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong doakan saya. Ya, hari Sabtu saya akan masuk ke Palestina. Mudah-mudahan
saya diizinkan masuk. Karena ada jamaah yang orang tuanya bisa masuk Aqsa, tapi anaknya ditahan oleh Israel, nggak boleh masuk. Gitu ya. Mudah-mudahan saya dengan jamaah tidak ada kendala masuk ke Masjidil Aqsa insyaallah. Saya doakan semua jamaah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk berziarah ketiga tempat yang dimuliakan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.